Shalom, selamat malam, selamat kita menikmati hadirat Tuhan di tempat ini bersama-sama. Yang ada di rumah juga shalom, selamat malam. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau memuji, menyembah nama Tuhan kita di tempat ini. Ataupun yang ada di rumah, kita mau siapkan semuanya buat Tuhan. Di mana kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu Tuhan curahkan atas kehidupan kita. Kita mau mengucap syukur pada malam hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya mau ajak semuanya untuk berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang kami kasihi, Tuhan, Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami. Kami mengucap syukur Bapa. Malam hari ini adalah malam yang luar biasa bagi kami, di mana Engkau masih memberikan kesempatan buat kami, untuk kami bisa memuji, untuk kami bisa duduk diam di tempat ini, di depan rumah kami juga Tuhan, di hadapan Engkau Bapa. Kami mau Bapa memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami tujukan semuanya untuk Engkau saja. Ibadah kami hari ini ya Tuhan, bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tetapi ibadah yang membuat dampak kami semuanya, merubahkan hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu Bapa. Roh Kudus, tuntun kami. Roh Kudus, kami bukakan hati kami. Mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ibadah ini, Engkau sertai ya Tuhan. Segala kuasa, kuasa roh jahat, roh iblis yang hendak mengganggu kami satukan hati kami. Kami panggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya nama-Mu Bapa yang kami muliakan, hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Kami siap untuk memuji-Mu. Haleluya. Amin.
sungguh baik. Yesus, Kami mengucap namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pujian dengan lebih lembut lagi dari hati kita, dengan setengah suara mau memuji-Mu, kami memuji-Mu ya Tuhan. Inilah bentuk ucapan syukur kami Bapak. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ucapkan ucapan syukurmu buat Tuhan. Lewat pujian ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku mau menyembah. selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
bersama dengan saya. Kita mau katakan ucapan syukur kita buat Tuhan. Karena Dia yang sanggup memulihkan keadaan kita. Dia yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Mari kita membukakan hati kita bersama. Kita percaya di saat pujian kita agungkan, di saat penyembahan kita tinggikan, ada kuasa Tuhan yang nyata atas kita. Ada kuasa Tuhan yang menghampiri kita. Dia yang sanggup memberikan kekuatan buat kita. Jangan sampai apa yang kita harapkan itu sia-sia. Kita mau katakan pujian buat Tuhan. Kau yang terbaik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Kau yang termanis membuat kami bahagia akan kasih-Mu, akan kuasa Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Haleluya. Kami membawa pujian kami di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan. Haleluya, sungguh kami sangat mengucap syukur ya Tuhan akan kasih-Mu yang sanggup memulihkan kami. Tuhan, kami meninggikan nama-Mu karena Engkau yang layak kami tinggikan. Tiada nama lain selain nama-Mu yang sanggup mengubahkan, yang sanggup memulihkan. Hanya nama-Mu ya Tuhan. Kami bukakan hati ini buat hadirat-Mu. Hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya nama-Mu. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Berikan hati ini buat Tuhan. Berikan hatimu buat Tuhan. Tanggalkan semuanya. Malam hari ini kita mau bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Engkau ya Tuhan yang sanggup memberi kekuatan bagi kami. Engkau ya Yesus yang sanggup memberikan sukacita bagi kami. Hanya nama-Mu
selain Kau. Tiada yang lain di dunia ini Bapa. Hanya Engkau milik kami di surga. Sekalipun daging kami lenyap, hati kami lelah tak berdaya, hanya Engkau yang sanggup memampukan kami. Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan kondisi kami, yang sanggup memberikan kekuatan bagi kami, yang duduk diam, benar-benar menaruh hatinya di hadapan-Mu. Inilah kami ya Tuhan, pada malam hari ini, jemaat-Mu yang ada di tempat ini, ataupun jemaat-Mu yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan di Facebook pada malam hari ini Bapa. Tuhan, Engkau lihat hati kami masing-masing ya Tuhan. Engkau tahu akan kondisi hati kami. Kami percaya ya Tuhan, di saat kami menengadahkan tangan kami, membukakan tangan kami, membukakan hati kami, Tuhan, Engkau memberikan kelegaan atas kami. Tuhan Yesus memberikan kekuatan atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Oh Yesus, Yesus ya karalamu ya laba ya laba ya laba ya ya karalaba laba ya laba ya se karalamu ya laba ya laba ya laba ya laba se. Di saat kami membukakan tangan kami, di saat kami membukakan hati kami, Tuhan turut bekerja atas kami. Kami percaya Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang miskin Engkau berkaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya karalamu ya lamu Tuhan, ya lamu ya lama ya lama ya lama ya lama ya karalama sih. Kami sembah Yesus, kami agungkan nama-Mu, kami tinggikan Engkau Yesus. Hanya nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Amin Tuhan. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Tuhan satu dalam hidup kami, satu dirimu. Katakan dengan iman kita, selain Tuhan tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Mari Bapak Ibu, kita mau katakan pujian itu di sungguh. Amin Tuhan. Yang sedang menyaksikan
Angkat hatimu buat Tuhan, ku sembah. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung, Kami sanjung tinggi namamu, namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Ku satu. sembah, ku sembah Yesus. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Kita mau katakan sekali lagi pujian ini dari awal. Katakan, selain Kau tiada yang lain. Hanya Ku disembah, ya Tuhan. sekalipun dari mulanya hatiku lelah tak berdaya. Terima kasih Tuhan. Allah yang perkasa. Perkasa. Namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Yesus. Hanya Kau satu. Lebih lagi katakan, ku sembah. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Lebih lagi, ku sembah Kau. Namamu di hidupku, hanya Kau satu. Ku sembah. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau. hanya Kau satu di hatiku. Katakan Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. hanya Kau. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Engkau.
Tiada Allah lain selain nama-Mu. Tiada Allah lain selain nama-Mu. Hati kami tertuju hanya untuk-Mu saja Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah, Engkau mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itulah pilihan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup memampukan kami, yang sanggup memberikan kekuatan bagi kami, yang lemah diperkuat, yang miskin diberkaya. Ya, Engkaulah Allah kami, Yesus namanya. Yesus namanya. Yesus, Yesus. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat kebenaran-Mu sepanjang hari dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena besar kasih-Mu akan kami. Karena besar Mari Bapak Ibu, kita mau merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Jangan pernah kita sia-siakan waktu yang ada. Kita mau merasakan bersama-sama dengan saya. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Sikara, Rabba, 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 ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Oh ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, 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 Rabba. Oh Yesus, hanya nama-Mu Tuhan. Kami mau merasakan kasih-Mu. Kau lihat masing-masing di antara kami pada malam ini Bapa. Kami bukakan hati ini buat Engkau Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Oh ya Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan.
Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Karena kami mencintai Engkau, karena kami mengasihi Engkau. Inilah pujian kami dari hati kami, hanya untuk Engkau Tuhan. Ya, katakan kalau engkau cinta Tuhan, kalau hatimu cinta Tuhan, katakan pujian ini dari hatimu. Ya, dengan segenap hatimu. Ya Tuhan, tidak hanya lewat mulut kami saja, tetapi dari hati kami Bapa. Tanpa adanya Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kami tidak mampu melakukan segala sesuatu tanpa Engkau. Hari ini kami sungguh sangat mengucap syukur ya Tuhan. Kami masih bisa merasakan anugerah yang luar biasa yang sudah Engkau berikan atas kami. Berkat nafas, berkat kehidupan, berkat permasalahan, itu membuat iman kami semakin percaya bahwa Tuhan itu selalu ada, Tuhan itu selalu nyata atas kehidupan kami. Benar Tuhan, bahwa inilah pernyataan kami, bahwa Tuhan Yesuslah yang termanis dalam kehidupan kami. Tiada Allah lain, tiada orang lain, tiada manusia lain, tiada makhluk lain yang selain daripada Engkau saja Bapa, yang sanggup memberikan kekuatan buat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itulah iman yang kami pegang di saat kami mengalami pencobaan, di saat kami mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Hanya satu perkataanmu Tuhan,
Hanya kuatkan dan teguhkanlah hati. Itu yang kami tanamkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Buat kami semakin percaya. Buat kami semakin percaya Tuhan. Bukakan hati ini. Ketuklah hati ini Tuhan. Bila mana hati ini masih tertutup. Bila mana hati ini Tuhan masih tertutup dengan permasalahan yang ada. Engkau lihat jemaat-Mu Immanuel Bapa. Hari ini Bapa, kami berdoa bersama-sama Tuhan di tempat ini. Kami memanggil nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan Tuhan gairah Bapa buat jemaat-Mu Immanuel Tuhan. GSCPDI Immanuel di Manuan ini Bapa. Hari-hari ini Tuhan. GSCPDI Immanuel jemaat-Mu Bapa mungkin sangat loyo rohaniannya. Tuhan Yesus, kami berdoa bersama-sama Tuhan, gairahkan jemaat-Mu yang ada di Manuan ini, sekitarnya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, gairahkan, gairahkan, gairahkan tidak hanya yang hadir di tempat ini, tapi yang ada di rumah, ataupun yang sedang tidak hadir, ataupun yang sedang tidak menikmati ibadah ini. Tuhan, ketuklah hati mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pemulihan terjadi atas GSCPDI Immanuel. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin kami hanya sebatas manusia Bapak. Harapan kami untuk gereja ini semakin penuh Bapak. Semakin penuh. Ya Tuhan, mampukan pelayan-pelayan-Mu Bapak. Meskipun hanya sedikit Tuhan, tetapi kalau pelayan-pelayan ini dengan hati, kami percaya pelayan-pelayan ini akan Kau bentuk semakin luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Sedikit yang Kau pilih, tetapi membawa perubahan bagi gereja ini. Itu lebih baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Rabba, 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 ya Sekara la bala 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 bala. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya. Oh Tuhan Yesus. Kami perlu Kau, kami perlu kasih-Mu, kami perlu karya-Mu, kami perlu kekuatan-Mu. Hanya Yesus yang mampu, hanya Yesus yang sanggup mengubahkan ini. Kami mau mencintai Engkau. Kita mau katakan bersama-sama pujian ini Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, kita mau katakan pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita tunjukkan kalau kita cinta Yesus. Kita tunjukkan. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau mencintai Tuhan. Ya, di dalam nama Yesus. Dalam hidup, jangan jadikan masalah itu sebagai alasan buat kita. Kita mau katakan, kita mau mengucap syukur. Ya Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Bapa, haleluya. Yesus, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau sungguh sangat baik bagi kami anak-anak-Mu di tempat ini. Pada malam hari ini kami sungguh sangat-sangat berterima kasih dan mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Berkati hati kami ya Roh Kudus. Biarlah oleh Roh-Mu sendiri yang akan mengajarkan kami akan kebenaran-Mu. Di dalam belas kasihan-Mu, ajari kami untuk merendahkan diri, untuk belajar, supaya kami mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Biarlah tempat ini Tuhan hanya Roh-Mu saja yang menguasai. Apabila ada kuasa-kuasa roh jahat yang hendak menipu daya kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan, dan kami perintahkan Kau keluar dari ruangan ini. Karena ruangan ini dan seisinya, roh jiwa tubuh kami adalah milik Kristus. Berkati hamba-Mu yang belajar menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu sendiri yang menolong untuk kami bisa memahami dan mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan siap belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal boleh memelihara hati dan pikiran kita pada malam hari ini, sepanjang hari-hari yang kita hidupi dalam mengikut dan mengiringi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang kecut dan tawar hati. Apabila kita belajar kebenaran firman Tuhan dan melihat percontohan kehidupan sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel, sebelum terbentuknya bangsa Israel, di mana bangsa ini
pernah hidup dalam perbudakan kurang lebih 480 tahunan di Mesir. Pada waktu itu pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan bangsa ini melalui hambanya Musa, melalui kasih Tuhan, dibawalah bangsa ini keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang telah dijanjikan kepada Abraham, nenek moyang mereka. Di dalam saya belajar akan kebenaran firman Tuhan ini, saya melihat ada dua hal yang berbeda, yaitu ketika bangsa Israel dipimpin oleh Musa dan di zaman bangsa Israel dipimpin oleh Joshua. Kita tahu bahwa Joshua ini adalah penerus seorang hamba yang diberkati, yaitu abdi daripada Musa, yang meneruskan apa yang menjadi perintah Tuhan untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih lagi di akhir-akhir ini, apalagi saat ini di Indonesia sedang ada acara akbar, yaitu pertemuan negara-negara besar G20 di Bali. Banyak prediksi-prediksi, harapan-harapan yang tentunya menginginkan bahwa dunia ini bisa menjadi lebih baik pasca daripada pandemi yang kita alami selama 2 tahun oleh karena COVID. Dan biarlah harapan kita dengan adanya perhelatan yang akbar ini di Bali boleh membawa suatu yang sangat luar biasa, tentunya hal yang baik bagi bangsa dan negara kita dan juga bangsa dan negara yang lain. Kalau kita melihat sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, ketika dia dipimpin oleh Musa, ada 12 pengintai yang diutus untuk mengintai tanah perjanjian. Saya melihat apa yang dialami oleh bangsa Israel pada zaman itu tidak ada bedanya dengan kita saat ini. Ada banyak pengintai-pengintai di dunia sana yang sedang mengamati kehidupan dunia saat ini. Pengintai-pengintai ini mengintai dengan keahliannya masing-masing. Mengintai dunia politik, mengintai dunia perekonomian. Dan pengintai-pengintai ini kebanyakan memberikan input atau masukan kepada kita sesuatu hal yang membuat kita menjadi kecut dan tawar hati. Kalau kita membaca di Bilangan 13, kita tahu di sana dari 12 pengintai itu, 10-nya memberikan input atau memberikan masukan yang sangat-sangat membuat bangsa Israel itu ngeri, membuat tawar hati, membuat kecut. Tetapi 2 pengintai ini, yaitu Joshua dan Kaleb, memberikan suatu harapan karena dia percaya dengan apa yang dijanjikan Tuhan, bahwa tanah Kanaan, tanah perjanjian itu adalah tanah yang diberikan kepada bangsa Israel sebagai tanah pusaka. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak percaya, kita seling mendengar bahkan setiap hari prediksi-prediksi yang membuat kita ini ngeri. Sebagai seorang pengusaha yang di bidang perdagangan merasakan transaksi-transaksi, nilai-nilai tidak naik tetapi malah turun. Yang sebagai pegawai atau karyawan memiliki kekhawatiran kalau ada PHK. Sebagai anak
yang ingin masuk kuliah pun mungkin juga merasakan apakah saya nanti bisa kuliah dengan keadaan orang tua saya yang seperti ini. Kita harus hati-hati sebagai anak-anak Tuhan. Kita boleh melihat, kita boleh mendengar apa yang dikatakan pengintai-pengintai di zaman sekarang. Kita boleh mendengar, kita boleh melihat, tetapi yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan ini adalah bahwa kita memiliki Tuhan. Kita harus tahu bahwa ketika kita dilahirkan di dunia ini, itu adalah anugerah dan kepercayaan Tuhan bagi setiap pribadi. Setiap pribadi yang ada di sini itu memiliki anugerah, memiliki kepercayaan yang Tuhan berikan. Kita tahu seorang apabila dia suka akan tanaman, seperti halnya Ibu Gembala dan Bapak Gembala, beliau sangat suka dengan tanaman. Saya percaya seseorang atau petani atau seseorang yang suka akan tanaman, ketika dia memindahkan tanaman itu ke dalam pot, dia pasti memelihara. Mengusahakan tanaman itu untuk tetap bertumbuh, berbunga, sehingga bisa dinikmati. Begitu pula dengan Tuhan. Ketika dia mengizinkan kita, memilih kita untuk lahir di dunia ini, Tuhan pasti akan memelihara kita. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi kecut atau tawar hati. Di dalam saya belajar, Yosua ini, dia ada di dua generasi ya. Ketika pada zamannya Musa, dia sebagai seorang pengintai. Tetapi ketika Musa sudah meninggal, dia ditunjuk oleh Tuhan untuk menggantikan Musa, untuk memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Dia sebagai seorang pemimpin. Nah, pada malam hari ini saya ingin mengatakan bahwa kita yang hadir di sini adalah Joshua-Joshuanya Tuhan. Siapapun kita, apapun status kita, apapun profesi kita, kita adalah Joshua-Joshuanya Tuhan. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pengajar, apapun itu, ada roh Joshua di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tidak sepatutnya kita menjadi khawatir, tidak sepatutnya kita menjadi cemas, apalagi menjadi tawar hati. Mari kita baca di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan membacakannya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu sampai sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semua itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa.
Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana engkau pergi. Kalau kita flashback, di dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, kita melihat di sana penyertaan Tuhan sungguh sangat luar biasa. Bangsa Israel itu bergaul setiap harinya, menikmati penyertaan Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan. Di siang hari ada tiang awan, di malam hari ada tiang api, di padang gurun, laut pun dibuat kering. Saya percaya setiap kita memiliki pengharapan atau sebuah tujuan, goal yang kita harapkan. Seperti halnya bangsa ini. Dijanjikan melalui Abraham untuk memiliki tanah perjanjian. Diberkati, diizinkan untuk melewati hari-hari perjalanannya menuju ke tanah perjanjian itu, menikmati kuasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Secara logika, secara manusia, tentunya kita akan sangat-sangat mengenal Tuhan di dalam penyertaan di dalam kehidupan kita. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Ketika bangsa ini diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa untuk mengintip tanah Kanaan itu, kembalilah 12 pengintai, 10 mengatakan hal yang negatif, 2 mengatakan hal yang positif. Ini kenapa kok membuat bangsa yang begitu besar menjadi kecut dan tawar hati? Padahal kita tahu di dalam Taurat dikisahkan di sana penyertaan Tuhan sungguh sangat luar biasa. Terkadang kita di dalam kehidupan sehari-hari kita lalui, kita sering menikmati pertolongan Tuhan. Kita sering berada di dalam lembah, kita naik gunung, turun gunung seperti Ninja Hattori itu ya. Kita merasakan dan menikmati pertolongan Tuhan. Tetapi terkadang di suatu titik kita kayak melupakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya. Tiba-tiba kita ini menjadi kecut dan tawar hati. Aku sudah tidak sanggup Tuhan. Kalau begini terus saya tidak sanggup. Saya angkat tangan. Terkadang pun kita angkat tangan, tapi kita tidak mengizinkan Tuhan untuk berkarya di dalam angkat tangan kita. Ini yang perlu kita tahu, kita koreksi apabila hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan memilih bangsa Israel bukanlah suatu kebetulan, tapi sudah ada di dalam rencana Tuhan bahwa bangsa ini akan menjadi suatu bangsa yang bisa menjadi contoh, dan terbukti bahwa bangsa ini adalah bangsa yang memberkati semua bangsa yang ada di dunia. Dan yang sangat menyedihkan adalah oleh karena ketidakpercayaan atau ketawaran hati, kekejutan hati bangsa ini ketika dia mendengar berita dari 10 orang itu, akibatnya apa? Akibatnya janji Tuhan yang harusnya segera bisa dinikmati menjadi tertunda selama 40 tahun.
hanya karena tawar hati, kecut hati kita, membuat iman kita menjadi rontok, membuat kita ngeblank, seperti tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Bapa kita yang sangat baik di dalam penyertaan. Kita harus berhati-hati juga, janganlah kita gampang terpengaruh dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar. Oleh karena itu, mari anak-anak Tuhan di tempat ini, baik yang ada di rumah yang melihat beribadah secara online, mari kita bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita membaca Alkitab setiap hari. Entah itu 1, 2, 3 pasal sampai urut, sampai habis kita ulang kembali. Kita baca sampai habis kita ulang kembali bersama-sama agar kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan itu yang menuntun kita kemana kita harus berjalan, kemana kita dan bagaimana kita harus berpikir dan bertindak dan mengambil keputusan. Sehingga apa yang menjadi janji Tuhan itu bisa tergenapi di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca Alkitab, kisah bangsa ini sungguh-sungguh sangat kalau mungkin di dalam bahasa kita sehari-hari, lu kok sayang banget ya. Padahal tinggal sedikit saja loh mereka sudah sampai ke tanah perjanjian. Tetapi ini kok malah muter-muter 40 tahun. Harapan saya di sini, kita semua, apabila kita memiliki janji Tuhan dan janji itu belum tergenapi di dalam kehidupan kita, tetap pegang, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menggenapi di dalam kehidupan kita. Kita harus melihat apabila kita tawar hati, sungguh sangat tidak mengenakan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bangsa Israel harus menunggu 40 tahun. Selama 40 tahun itu Tuhan mendidik mereka, menggembleng mereka. Apakah kita ingin seperti mereka? Harus menunggu janji Tuhan itu sekian lama. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang seharusnya kita bisa peroleh dalam waktu dekat. Tetapi oleh karena kita tawar hati, di mana tawar hati itu membuat kita menjadi takut, menjadi getar, menjadi ngeri, yang membuat janji itu tidak tergenapi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita melihat di sini, ketika Joshua yang dahulu adalah seorang pengintai, ketika Musa meninggal, Musa mati, digantikan olehnya, Tuhan mengingatkan Joshua untuk tidak tawar hati. Tuhan mengingatkan Joshua berulang kali agar dia senantiasa menguatkan hati dan meneguhkan hatinya. Terlebih untuk tidak menjadi kecut dan tawar hati. Pada malam hari ini dengan renungan singkat, kita bisa mengambil poinnya. Apapun yang sedang terjadi di dunia ini, apa yang sedang kita alami, kita tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang sanggup. Aku percaya memiliki Tuhan yang besar, yang sanggup menggenapi, yang melakukan di dalam kehidupan kita.
Jangan sampai tipu daya iblis membuat kita menjadi tawar hati akan janji-janjinya Tuhan. Dalam pada malam hari ini kita boleh mencontoh kehidupan Joshua. Karena kita, siapapun kita, apapun profesi kita, baik sebagai hamba Tuhan, apapun itu, janganlah sekali-kali kita menjadi tawar hati, janganlah kita menjadi kecut dan tawar hati di dalam kehidupan kita. Janganlah kita memiliki hal seperti itu. Oleh karena itu Tuhan mengajarkan kepada Joshua untuk selalu membaca kebenaran firman Tuhan. Membaca tidak harus langsung menjadi mengerti. Tapi biarlah kita belajar untuk membaca. Kita belajar membaca. Saya percaya apabila kita memiliki kesegenapan hati, mau membaca kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus pasti akan menolong kita, memampukan kita untuk memahami dan mengerti kebenaran firman itu. Sehingga kebenaran firman Tuhan itu akan menuntun kita, memberikan kita hikmat dan marifat. Bagaimana kita harus berpikir, bagaimana kita harus merenungkan, bagaimana kita harus mengambil sebuah keputusan di dalam tindakan-tindakan kita. Dan tentunya janji Tuhan ini sangat luar biasa. Apabila kita senantiasa membaca, memperkatakan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dan tidak menyimpang ke kanan ke kiri, kemana saja kita dibuat berhasil. Kita dibuat berhasil, kita dibuat beruntung. Itu sungguh sangat janji yang sangat luar biasa. Dan janji ini masih berlaku sampai dengan sekarang. Bukan hanya di zaman Joshua, tapi janji ini juga berlaku bagi kita saat ini yang ada di sini. Apapun yang menjadi kegelisahan kita, apapun yang menjadi keresahan kita, yang menjadi ketakutan kita, janganlah kita menjadi kecut dan tawar hati. Percayalah bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang besar. Ketika Dia berjanji, Dia pasti akan menggenapi di dalam kehidupan kita. Kuncinya apa? Kuncinya lakukan seperti apa yang Joshua lakukan. Dan ini berulang-ulang, saya sampaikan berulang-ulang. Kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Bacalah firman Tuhan, renungkan firman itu. Perkatakanlah firman itu. Memang ini seperti remeh ya, seperti penyampaian yang remeh atau yang biasa. Saya sudah sering mendengar Joshua ini Pak. Tetapi keberhasilan dan keberuntungan itu tidak pernah hadir menghampiri saya. Terkadang kita menjadi menjadi mempertanyakan apakah benar ini janji Tuhan ini berlaku di zaman kita. Apakah ini hanya sekedar dongeng, cerita rakyat, cerita bangsa orang Israel? Kita kan bangsa Indonesia. Kenapa kita harus percaya dengan cerita ini? Jangan sampai hal itu terbesit di dalam pikiran kita. Allah kita itu Allah yang luar biasa. Dia Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi ini, dan Dialah satu-satunya Allah yang benar yang kita kenal dalam Kristus Yesus Tuhan. Biarlah renungan singkat ini boleh menambahkan iman percaya kita, semakin dalam, semakin hari membawa kita dalam pengiringan Tuhan, menambahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Saya mengundang tim musik untuk boleh menyanyikan sebuah pujian.
kita menyanyikan pujian Aku Punya Tuhan Yang Besar. Bapak Yohanes bisa membantu. Renungan ini singkat, tidak terlalu dalam, tetapi memiliki pesan yang harus kita perhatikan. Jangan pernah kita lupa untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Janganlah kita lupa atau mengesampingkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu, kalau kita ingin mengenal Tuhan kita, siapakah Dia, mau tidak mau kita harus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita semua yang ada di sini, baik yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah secara online, ketahuilah bahwa di dalam dirimu, di dalam diri kita memiliki roh-roh Joshua yang dipercayakan Tuhan terhadap diri kita sendiri, memimpin diri kita sendiri. Terlebih kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai karyawan, sebagai seorang pemimpin. Mari kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Tetap pegang teguh kebenaran firman Tuhan dan janji Tuhan. Mari kita nyatakan dalam pujian ini. Bapak Pendeta Lukas Erwanto untuk berdoa.
katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakatan percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang Kau berikan atas kami, sehingga sampai malam hari ini Tuhan Kau masih berikan kami kesempatan untuk kami dapat memuji, menyembah Engkau Tuhan, dan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengar ini Tuhan, bila Kau meteraikan dalam hati kami Tuhan, dan mampukan kami untuk kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Sungguh Bapa, seringkali saat kami menghadapi setiap pergumulan atau masalah dalam kehidupan kami Tuhan, seringkali kami lupa akan penyertaan-Mu. Seringkali kami lupa akan pertolongan-pertolongan yang pernah Engkau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sering kami lupa Tuhan, bahwa kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga kami dapat mengalami Tuhan, tawar hati Tuhan. Kami khawatir, kami takut, kami kecut hati kami Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami. Terima kasih buat firman-Mu ini Tuhan, yang mengingatkan kami kembali bahwa kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang berjanji pasti akan menggenapi Tuhan. Kau tidak pernah mengingkari janji-janji-Mu yang Kau berikan atas kami Tuhan. Apapun yang Kau janjikan dalam kehidupan kami melalui firman-Mu Tuhan, Kau pasti menggenapi Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu ini Bapa. Dan ajar kami Tuhan, untuk kami dapat menteladani seperti Joshua Tuhan. Seperti firman-Mu kepada Joshua, untuk kami dapat bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri Tuhan. Dan kami senantiasa Kau merindukan untuk kami dapat merenungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan. Dan bukan hanya itu Tuhan, Kau inginkan kami untuk melakukan firman-Mu Yesus. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu Tuhan, kami akan beruntung Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih buat firman-Mu ini Bapak. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Kau tambah-tambahkan hikmat-Mu, urapan-Mu atas hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga banyak rahasia firman-Mu Kau Tuhan, Kau bukakan atas kami. Sehingga kami dapat lebih lagi Tuhan mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kau memberkati pelayanannya Tuhan, Kau memberkati pekerjaannya Tuhan. Kau memberkati juga rumah tangganya, anak-anaknya Tuhan, Kau berkati Bapa. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, apa yang menjadi pergumulannya Tuhan, dan Kau sendiri yang campur tangan atas hidupnya Bapa. Dan kami yang malam hari ini datang di tempat ini Tuhan, Kau tahu kerinduan kami, Kau tahu pergumulan kami Tuhan. Dan sesuai dengan firman-Mu Tuhan, untuk kami dapat meneguhkan hati kami Tuhan, untuk menguatkan hati kami. Karena kami tahu, kami percaya, kami punya Allah yang besar, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Allah yang sanggup menolong kami apapun masalah dan pergumulan kami Tuhan. Kau Allah yang tetap setia.
Allah yang selalu menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ini Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dan sebentar Tuhan, kami akan menutup ibadah ini. Dan kami juga akan meninggalkan tempat ini Tuhan, untuk kami menuju rumah kami Tuhan. Biar Tuhan Kau hantar kami, Kau sertai kami dalam perjalanan. Tibakan kami di rumah dengan selamat sejahtera Tuhan. Dan pertemukan kami di jam-jam ibadah yang ada Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kiranya Tuhan Kau curahkan berkat-Mu atas kami Bapa. Berkat perlindungan penyertaan-Mu nyata atas kami Tuhan. Berkat damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, melimpah atas kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah menerima berkat-Mu mulai malam hari ini sampai Maranatha, sampai Kau datang yang kedua kalinya Tuhan. Kami terima berkat-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.